Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan lanjutkan kuliah hari ini membahas marker yang dua yang terakhir. Jadi hari ini akan kita bahas marker SCAR, Sequence Characterized Amplified Region. Kemudian minggu depan atau kita akan juga mulai bahas hari ini yang satu lagi marker berbasis SNP ya. Nanti kita selesaikan untuk dua marker terakhir ya. Baru kemudian setelah itu kita akan sampaikan yang berkaitan dengan aplikasi dari marker molekuler dalam mensupport tujuan spesifik dari pemeliharaan tanaman. Baik, saya akan mulai saja langsung dengan menyampaikan dulu sedikit yang terkait dengan marker SCAR ya. Jadi sebagaimana kita di awal membicarakan tentang marker itu kita kenal ada marker dominan multilocus yang kita sebut sebagai RAPD marker atau ISSR marker. Jadi dua marker itu adalah dua marker yang merupakan marker dominan dan multilocus ya. Marker dominan karena marker tersebut scoringnya tidak bisa dibedakan antara individu yang positif homozigot ya, yang skornya itu positif tapi homozigot dengan yang skornya positif tapi heterozigot ya. Jadi dua genotype homozigot dominan dengan yang heterozigot itu scoringnya sama ya, tidak bisa dibedakan. Kemudian yang dimaksud dengan multilocus itu karena dalam satu reaksi PCR itu bisa mengamplifikasi berbagai lokasi di dalam genom ya. Jadi dia satu primer yang digunakan itu tidak mengamplifikasi satu lokus saja, tetapi mengamplifikasi sekaligus dalam satu reaksi yang sama banyak lokus di dalam genom tanaman. Ya, makanya disebut sebagai multilocus ya. Ya, oleh karena itu dalam analisis RAPD marker misalnya kita berharap bukan satu primer tertentu menghasilkan satu pita saja, tetapi kita bisa mendapatkan maksimum ya antara 10-15 pita yang masing-masing pita yang masing-masing ukuran pita itu merepresentasikan satu lokus tertentu di dalam genom tanaman. Nah, oleh karena itu, karena namanya RAPD marker atau ISSR marker itu adalah multi-locus marker, maka tidak selayaknya kita menggunakan primer yang misalnya hanya mengamplifikasi satu pita saja. Ya. Jadi kalau kita menggunakan marker melakukan penelitian dengan menggunakan RAPD marker, kemudian primer tertentu kita pakai untuk PCR, kok hasilnya hanya satu pita, maka itu bukan primer yang seharusnya dipakai ya untuk RAPD marker. Lebih baik Anda mengganti primernya dengan yang lain dan kemudian mencari primer yang bisa mengamplifikasi lebih dari satu pita ya di dalam satu reaksi PCR tertentu. Ya, karena dia merupakan marker yang multilocus. Kalau hanya dapat satu locus ya rugi kita memakai primer tersebut ya. Lebih baik kita ganti dengan primer yang lain yang mungkin akan lebih banyak mengamplifikasi marker yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan, yang pertama atau salah satu kegiatan utama yang perlu dilakukan adalah melakukan primer screening, ya, melakukan primer screening, yaitu memilih
primer mana yang bisa mengamplifikasi lebih banyak produk PCR dan juga produk PCR-nya itu polimorfik terhadap individu-individu di dalam populasi yang kita evaluasi ya. Nah, kalau seperti itu, kalau sudah dilakukan seperti itu, maka kita tujuannya adalah mencari primer yang amplified produknya, kalau dipakai sebagai PCR, amplified produknya banyak dan juga polimorfik yang diinginkan. Nanti kalau primer yang ada itu kita uji ternyata ada yang demikian, ada yang tidak, maka yang kita pilih adalah primer-primer yang menghasilkan banyak lokus dan menghasilkan lokus yang alelnya itu polimorfik. Oke, nah kemudian kita juga memahami sebelumnya bahwa marker dominan itu tidak bisa dalam kaitannya dengan genetika populasi misalnya atau analisis genetik ya. Nah, yang terjadi adalah kita bisa jadi underestimate dari penghitungan alel frekuensi yang kita lakukan ya. Karena apa? Karena untuk yang alel resesifnya itu yang pada individu dengan genotipe heterozigot itu kan harusnya dia ada satu bagian kan, ya ada satu bagian sebagai alel resesif kan, ya A kecil misalnya kan. Nah, tetapi individu yang heterozigot ini di-scoring sebagai homozigot, ya berarti kan tidak ada alel resesifnya ya, sehingga dia dianggap mempunyai dua alel dominan ya kan, sehingga dalam perhitungan alel frekuensinya terjadi penggelembungan untuk alel dominan dan pengempesan untuk alel resesifnya ya. Jadi kita akan mendapatkan estimasi dari alel dominan itu menjadi overestimate, sedangkan alel resesif menjadi underestimate. Ya, itu adalah salah satu kelemahan dari menggunakan marker yang dominan tersebut. Ya. Nah, sebaliknya kalau marker kodominan, ya marker kodominan itu pada umumnya satu primer yang digunakan akan mengamplifikasi target lokus yang tertentu di dalam genom. Jadi artinya satu primer satu lokus ya, tidak mengamplifikasi beberapa lokus sekaligus, itu tidak ya. Tapi satu primer yang digunakan ya dia akan mengamplifikasi satu lokus tertentu di dalam genom tanaman ya. Sehingga kalau tadi multi locus marker kita ingin mengevaluasi 150 lokus ya, 150 lokus, bisa jadi kalau satu primer itu bisa mengevaluasi 15 lokus, kita hanya memerlukan 10 primer untuk mengevaluasi 150 lokus tersebut ya. Jadi berarti kita hanya perlu 10 primer karena masing-masing primer mengamplifikasi 15 lokus, berarti total 150 lokus, total berarti 15 lokus per primer kali 15 primer kali 10 primer, berarti kan 150 lokus ya. Nah, oleh karena itu karena dia multi lokus, maka jumlah primer yang diperlukan untuk mengevaluasi sejumlah lokus yang sama itu akan lebih kecil jumlah primernya pada multi locus marker daripada pada single locus marker.
Nah, sebaliknya kalau marker dominan karena dia mengamplifikasi satu lokus untuk satu pasang primer yang digunakan. Nah, akhirnya kalau kita ingin mengevaluasi 150 lokus di dalam genom tanaman itu, maka yang terjadi adalah kita mesti mendesain 150 pasang primer, ya 150 pasang primer. Karena apa? Karena satu pasang primer untuk untuk menghasilkan satu pasang primer untuk marker-marker yang kodominan itu setara dengan satu lokus, gitu kan? Satu lokus. Nah, kalau kita ingin mengevaluasi 150 lokus di dalam genom, berarti kita mesti menyiapkan 150 pasang primer sehingga setara dengan 150 lokus, begitu ya. Jadi itu adalah salah satu ya trade off yang kita dapatkan ketika kita memakai marka yang kodominan itu, ya. Nah, tetapi ada nilai lebihnya juga, ya, ada nilai lebihnya juga karena kalau yang marka kodominan itu individu yang heterozigot itu bisa dikenali langsung, ya, tanpa memerlukan analisis apapun. Kita dengan visualisasi bisa mengatakan bahwa individu yang A ini adalah homozigot resesif misalnya kan. Individu yang B itu adalah homozigot dominan, ya. Kemudian individu yang C ini adalah heterozigot. Kita bisa menunjukkan hal itu langsung dari ininya, dari apa namanya? Saya carikan satu gambar yang ya. Jadi ini sebagai contoh misalnya kalau Anda perhatikan pada ini slide-nya masih terlihat ya? Masih ya, oke, baik. Nah, ini adalah salah satu contoh marker kodominan, ya, marker kodominan, yaitu yang kita kenal sebagai marker SSR. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh marker yang kita sebut sebagai marker single locus, kemudian kodominan. Ya. Nah, contohnya begini, contohnya kalau Anda lihat pada individu yang nomor 11, nomor 15 dengan nomor 19. Ya. Itu dia mengamplifikasi satu pita saja dengan ukuran tertentu itu ya. Nah, yang mana pita ini kita sebut sebagai pita nomor 1. Ya. Pita nomor 1. Maka ketika kita melihat tampilan seperti ini kita tahu bahwa individu nomor 11, 15 dan 19 itu sebetulnya genotipnya adalah homozigot 1-1. Ya, jadi karena ini diploid maka dia hanya memunculkan satu pita nomor 1 saja, berarti dia tuh sebetulnya homozigot 1-1. Ya. Nah, tetapi perhatikan pada individu nomor 92, ya, individu nomor 92 di dalam gambar itu. Ya, jadi yang ini. Ya, jadi perhatikan individu yang saya beri kotak itu, ya, itu adalah individu 92. Maka
dia mempunyai alel yang sama dengan individu 11, 15, 19, yaitu alel 1, tetapi juga mempunyai alel yang kedua, yaitu yang 92. Ya, maaf, yang berarti nomor alel 4. Ya, alel 4. Jadi, dengan melihat ini, kita bisa langsung membedakan bahwa individu 11, 15, 19 yang homozigot 11 itu jelas beda dengan individu nomor 92 yang membawa alel 1 bersama-sama dengan alel 4. Ya, sehingga dia genotipnya itu adalah 14 heterozigot kan begitu ya. Jadi tidak sama dengan yang tadi yang sebelahnya itu. Ya, kalau yang ini kan jelas dia hanya satu pita saja, ya, hanya satu pita saja. Sedangkan yang yang nomor 92 itu adalah muncul 2 pita. Ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat juga pada yang nomor nomor 91, ya, nomor 91. Ya. Kalau Anda perhatikan di nomor 91 itu juga ada satu pita saja. Ya, juga ada satu pita saja. Yaitu pita yang nomor 4. Pita yang nomor 4. Jadi genotip dari individu nomor 91 itu adalah homozigot 44. Homozigot 44 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nomor 11 dengan nomor 92 dan nomor 91 ini yang 11 dan 91 itu adalah homozigot ya. Ya, yang 11 dan 91 itu adalah masing-masing homozigot, tapi yang nomor 11 homozigot 11, yang nomor 91 homozigot 44 ya. Nah, sedangkan yang 92 ya, 92 ini adalah salah satu alelnya sama dengan yang nomor 11 dan alel yang keduanya sama dengan nomor 91, sehingga genotipnya itu adalah 14 di situ ya. Nah, dengan demikian kita otomatis langsung bisa membedakan kan bahwa antara yang 11 dengan 92 jelas bedanya, kita bisa melihat yang satu homozigot, yang satu heterozigot ya. Kemudian antara 91 dan 92 itu juga sama, kita bisa melihat bahwa yang 91 itu homozigot dan yang 92 itu heterozigot. Dari mana? Karena yang homozigot itu hanya memunculkan satu pita saja, padahal dia adalah individu yang diploid. Sehingga satu pita yang muncul ini adalah homozigot 11 gitu kan. Yang sedangkan yang satu pita yang di ukuran 91 ini adalah juga homozigot tapi 44 ya untuk alel yang keempat. Sedangkan yang 92 ini heterozigot karena dia membawa satu alelnya alel 1 dan satu alelnya adalah alel 4 sehingga dia genotipnya adalah 14 ya di situ. Nah, ini adalah salah satu nilai tambah yang didapat ketika kita menggunakan marker yang kodominan, di mana 92 yang heterozigot jelas bisa diskor berbeda dengan yang nomor 11 dan nomor 91 ya. Walaupun tadi saya katakan ini adalah variasi yang dihasilkan dengan satu primer saja ya, satu primer saja. Jadi ini menggunakan pasangan primer tertentu gitu kan. Ya, menggunakan primer tertentu yang akan mengidentifikasi lokus tertentu. Ya, satu lokus tertentu saja. Ya. Jadi dia mengidentifikasi satu lokus tertentu saja, ya, lokus yang
sesuai dengan nama primernya ini. Nah, kemudian tadi saya katakan ada dalam hal ini kalau kita lihat dari variasi lokus yang ada pada pada apa namanya, pada gambar gel ini, ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa jumlah pita yang ada, ya, jumlah pita yang muncul dari itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh saja, maksud saya. Ini sebetulnya individu yang dianalisis itu ada 91, ya. 91, jadi masih ada sejumlah individu yang lain yang tidak disampaikan di dalam gambar ini, ya. Tetapi walaupun ada sisanya sampai 91 individu, tapi representasi alel-alel yang ada di individu yang tidak masuk dalam gambar ini tetap sama, yaitu antara apa namanya itu, antara 1 sampai berapa itu, 6, ya, 6 alel per lokus, ya. Maaf, ini maksudnya jumlah alel, jumlah total jumlah alel yang ditemukan dalam populasi tanaman yang dianalisis adalah 6 alel per lokus. 6 alel per lokus. Karena Anda bisa menjumpai itu ternyata ada alel 1, alel 2, alel 3, alel 4, kemudian alel 5, dan alel 6. Ya. Jadi ada 6 alel per lokus yang kita analisis ini. Nah, barangkali kita bertanya, loh kok tanamannya termasuk diploid, tapi kok jumlah alelnya ada 6. Ya, jumlah alelnya ada 6. Tapi tanamannya diploid. Kalau diploid kan seharusnya dalam satu tanaman itu ada maksimum ada 2 macam alel, kan begitu, ya. Alel yang heterozigot itu berarti 2, kan? Atau yang homozigot berarti 1. Ya. Nah, mengapa ini ada 6 alel? Nah, karena begini, karena kita menganalisis banyak individu dan jumlah alel itu adalah merupakan penjumlahan dari apa yang kita temukan di dalam bermacam-macam individu itu. Berarti alel yang kita bilang 6 alel per lokus ini itu adalah merepresentasikan populasi yang kita analisis, ya, bukan merepresentasikan individu. Kalau individu memang betul bahwa individu diploid harusnya dia hanya ada 2. Makanya kalau Anda perhatikan yang heterozigot itu dia pasti hanya ada dua pita, gitu kan. Yang ini nomor 93 itu ada 2 pita, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Kemudian nomor K15, K36, ya, itu adalah juga apa namanya, 2 alel per individu, ya. Tetapi untuk K15 dia alelnya 15, K36 dia alelnya 36, ya. Kemudian yang mana lagi, 162 itu juga ada alel yang diberi nomor 13, ya, sehingga dia maksimum 2 alel di situ, ya. Nah, jadi mengapa ada 6 tadi itu, karena kalau dilihat dari individu 1 ada 1, individu 51 ada 3 dan 4, kemudian individu 15 ada 15, individu 36 ada 36, ya.
kemudian individu yang 87 ada 23. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 6 alel per lokus itu ketika kita melihat di populasinya, ya, bukan melihat individunya. Kalau individunya tetap maksimum 2, tapi di dalam populasi kita bisa menjumpai lebih dari ini. Sehingga dalam hal ini kita juga mengetahui bahwa dia itu adalah multi allele marker. Jadi tadi single locus marker, kemudian codominant marker, dan yang ketiga adalah multi allele marker. Karena apa? Karena dengan satu lokus yang sama kita bisa menemukan banyak macam-macam alil yang kita jumpai di dalam populasi tanaman itu, ya. Masing-masing membawa, kalau diploid ya masing-masing membawa 2 alel per individunya, ya. Tetapi di dalam populasi itu adalah multi allele marker, ya. Jadi tidak hanya 2. Baik. Nah, oleh karena itu kembali ke judul yang tadi saya sampaikan, alangkah bagusnya kalau RAPD marker atau ISSR marker ini bisa kita konversi menjadi marka yang locus spesifik atau single locus, dan kemudian menjadi juga marker yang kodominan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka yang tadinya itu mempunyai beberapa kelemahan karena dia merupakan marker yang dominan, ini bisa dirubah menjadi marker yang locus spesifik dan sifatnya kodominan, begitu. Ya. Oke, nah keinginan kita untuk merubah multilocus marker dengan menjadi locus yang kodominan marker, karena tadi bahwa ketika kita menggunakan RAPD marker sebagai dominan marker, maka dia tidak bisa mengidentifikasi individu yang heterozigot. Ya, sedangkan kalau RAPD marker itu sudah kita konversi menjadi marker yang kodominan, maka individu yang heterozigot akan bisa kita deteksi dengan marker RAPD yang sudah dirubah menjadi marker kodominan tadi itu. Ya. Maka tentu kita akan bisa mengambil nilai positif yang didapatkan dari marker kodominan tadi ketika kita sudah lakukan konversi itu, ya. Baik, saya lanjutkan. Makanya tadi saya katakan kita ingin, ya, kalau memang nanti misalnya Anda ingin mencari marker RAPD yang linkage dengan suatu karakter tertentu, begitu kan? Nah, nanti kalau kita hanya menggunakan RAPD marker saja, nanti di dalam identifikasi individu itu menjadi bias ke arah yang homozigot, karena yang heterozigot pun juga akan di skor sebagai homozigot dominan, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita konversi dulu, ya, pertama kita tentu membuktikan RAPD marker mana yang link dengan suatu bagian genom tertentu, ya. Nah, kemudian setelah terbukti bahwa RAPD marker yang berasosiasi dengan genom tertentu itu sudah didapatkan, maka kita akan mengkonversi RAPD marker tersebut supaya bisa berubah menjadi kodominan marker. Bagaimana caranya? Inilah yang kita akan coba diskusikan dalam dalam kuliah yang hari ini, ya. Oke. Jadi untuk merubah RAPD marker atau ISSR marker itu kemudian menjadi kodominan marker, maka salah satunya adalah dengan mengkonversi RAPD atau ISSR menjadi yang kita kenal sebagai sequence characterized amplified region, ya.
sequence characterized amplified region atau scar marker. Nah, scar marker bisa dijadikan sebagai jalur untuk pengembangan marker yang tadinya multi locus tadi menjadi locus spesifik, dan yang tadinya dominan menjadi marker yang kodominan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan marker ABCD atau ISSR. Ya. Nah, ingat kemarin di dalam kuliah yang sebelumnya saya sampaikan bahwa sepertinya Pak Darvis ya. Recording stopped. Oh, ya, kita tunggu saja. Ini mendung ya, jadi Bogor mendung. Sekarang udah musim hujan. Recording in progress. maaf, di rumah saya mati lampu. Sebentar nih, saya cek dulu sebentar ya. Bang Mik lagi ngapain tadi, Bang Mik? Kan jebret. Lampu. Lampu. Dek, apa itu, Dek?
Sorry, apakah bisa ditangkap suara? Sudah, Sudah Pak. ya? Oke, slide-nya juga sudah ya? Sudah, Pak. Sorry ada trouble listrik di barusan. Ya, baik saya lanjutkan ya. Tadi itu, ya. Oke, jadi ketika kita katakanlah dalam suatu penelitian ya, kemudian kita melakukan linkage analisis dengan menggunakan marker RABD. Nah, dari hasil analisis kita menyimpulkan bahwa ada satu pita tertentu itu yang link dengan katakanlah karakter fenotipik tertentu ya. Nah, sehingga tentu kita ingin mempunyai marker yang sama tetapi yang kodominan, jangan yang dominan, karena kalau yang kodominan kita misalnya mengidentifikasi marker menggunakan RABD ya, individu yang kita identifikasi kita nggak bisa membedakan apa dia heterozigot atau homozigot ya. Tentu kalau di dalam breeding kan kita ingin pasti dia homozigot atau heterozigot gitu kan. Kalau dalam konteks misalnya back cross breeding kita mau yang mengidentifikasi individu yang heterozigot kan gitu ya, karena nanti akan kita back cross ke tetuanya lagi. Individu yang homozigot tentu tidak kita inginkan, karena kalau kita back cross nanti kita kembali ke back cross satu lagi, bukan ke back cross yang berikutnya kan begitu ya. Sebaliknya kalau kita di dalam usaha untuk membuat galur murni ya kan, maka kita screen dengan RABD marker itu baik yang heterozigot maupun yang homozigot itu scoringnya sama, sehingga kalau kita tidak bisa memastikan bahwa dia homozigot atau bukan, itu nanti bisa-bisa dalam proses pembuatan galur murninya itu masih tercampur-campur terus dengan individu yang heterozigot, sehingga menyebabkan proses pembuatan galur murninya menjadi terkendala begitu ya, karena selalu ada individu yang heterozigot di dalam advanced generation yang kita buat itu. Maka tentu kalau kita ingin menggunakan marker sebagai dasar untuk menyeleksi individu mana yang sudah homozigot, mana yang heterozigot, ya supaya yang heterozigot kita singkirkan kan begitu ya. Nah maka tentu lebih baik kalau marker yang sudah linkage tadi itu kita evaluasi atau kita rubah menjadi marker yang kodominan ya. Oke, jadi bagaimana kita melakukan itu? Nah ini yang kita ingin coba bahas. Yang pertama ya, kalau kita ingin merubah marker yang dominan, misalnya RABD atau ISSR menjadi marker yang kodominan, maka tentu pertama ya kita harus melakukan analisis dulu dengan marker yang dominan tersebut. Dalam hal ini kita lakukan misalnya analisis RABD ya terhadap populasi yang kita evaluasi. Kemudian setelah dari analisis tersebut, pita marker RABD yang polimorfik itu kita identifikasi ya, dari tahapan pertama analisis RABD pada populasi itu kita bisa mengidentifikasi mana pita DNA yang dihasilkan oleh primer tertentu yang polimorfik, mana yang monomorfik, gitu kan? Kalau yang monomorfik tentu kita tidak manfaatkan ya, yang kita ingin manfaatkan adalah yang polimorfik ya. Sehingga setelah kita tahu bahwa pita polimorfik itu adalah pita ukuran sekian yang diamplifikasi dengan primer tertentu, maka pita pita yang polimorfik tersebut ya kemudian kita isolasi dari gelnya ya, kita potong, kita ambil, kemudian fragmen DNA yang ada di dalam potongan agarus tadi itu kita ekstrak, kita murnikan dari gel agarusnya, kemudian kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan reamplifikasi PCR ya. Jadi kita lakukan RABD analisis dapat yang polimorfik.
Kemudian pita yang polimorfik tadi kita potong dari gel, kemudian DNA-nya kita ambil, agarusnya kita singkirkan, kemudian fragmen yang kita murnikan itu kita jadikan sebagai template untuk melakukan PCR kembali. Nah, dalam hal ini PCR yang kedua ini kan sudah hanya menggunakan satu pita saja, tidak lagi banyak pita sebagaimana ketika menggunakan template yang aslinya kan gitu. Dan ketika dia memakai template genom, kan dia mengamplifikasi banyak locus ya. Ketika satu locus saja, produk dari satu locus kita potong dari gel, kita pakai sebagai template untuk PCR, maka yang diamplifikasi ya hanya itu saja, hanya satu pita saja yang kita ambil ya. Oke, berikutnya setelah kita setelah kita reamplifikasi, maka apa namanya itu? Tadi ini ya. Sorry. Oh, belum saya slideshow ya. Ya, oke. Jadi tadi setelah fragmen DNA diekstrak, dimurnikan dari gel agarus dan digunakan sebagai template untuk reamplifikasi PCR. Maksudnya apa? Kita lakukan reamplifikasi PCR ini, maksudnya untuk memperbanyak molekul fragmen DNA yang kita punya itu, yang sudah kita tahu dia merupakan DNA yang polimorfik kan begitu ya. Jadi DNA polimorfik kita re-PCR supaya jumlahnya jadi lebih banyak. Untuk apa? Untuk membantu dalam tahapan berikutnya, kita akan klon ke dalam plasmid, kemudian kita transformasikan ke dalam inang bakteri untuk memperbanyak klon yang membawa fragmen yang sudah kita tahu dia polimorfik tadi. Ya. Dan kemudian setelah dapat bakterinya, ya rekombinan plasmidnya diisolasi dari bakteri itu, kemudian dilakukan DNA sequencing. Nah, setelah dari fragmen yang sudah di-sequence tadi, itu kita pakai untuk mendesain primer baru, ya, mendesain primer baru. Kalau yang RAPD marker tadi kan primernya itu adalah primer random, ya, primer random. Nah, maka primer random itu kita pakai untuk mengidentifikasi fragmen yang polimorfik, kemudian fragmen yang polimorfik itu kita isolasi dan kita klon, kemudian kita sequence. Ya. Setelah kita sequence, baru kemudian dari sequence yang didapat itu kita desain primer baru berdasarkan sequence dari fragmen hasil PCR yang polimorfik tadi itu. Ya. Nah, berarti primer yang baru itulah yang kemudian akan kita jadikan sebagai sebagai primer untuk mengamplifikasi marker yang baru, yaitu marker yang kita sebut sebagai sequence characterized amplified region. Ya. Nah, berarti nama markernya itu sebetulnya diturunkan dari proses bahwa kita mensequencing dulu fragmen yang polimorfik tadi, kemudian dari fragmen yang polimorfik itu kita desain primer baru untuk menghasilkan marker berbasis yang kita sebut sebagai scar marker itu. Oke, nah primer baru ini tentu kita desain bukan 10 nucleotide. Kalau yang RAPD marker kan dia random, kemudian 10 nucleotide ya. Nah, kalau untuk primer baru yang kita desain berdasarkan sequence ini harus lebih spesifik ya. Oleh karena itu biasanya akan minimal 18 basa ya, minimal 18 basa, maksimal ya terserah Anda, tetapi biasanya kita bisa menggunakan primer dengan panjang 24 sampai 28 basa ya. Nah, sehingga sudah cukup spesifik kalau kita punya primer 18 basa, itu sudah cukup spesifik untuk
mengamplifikasi target sequence tertentu ya, tidak akan terjadi amplifikasi dari target di luar itu ya. Nah, primer baru ini harus lebih panjang dan spesifik berdasarkan sequence yang kita dapatkan dari proses cloning tadi itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita validasi pola pitanya dengan menggunakan populasi yang awal. Artinya setelah dapat primer baru, kemudian primer baru ini kita uji pada individu-individu di dalam populasi yang tadinya kita analisis dengan RAPD marker. Nah, jika hasil validasinya menunjukkan pola pita yang kodominan, seperti yang diharapkan, maka primer baru yang diperoleh dapat digunakan untuk menghasilkan marka SCAR tadi. Jadi perlu kita validasi dulu apakah benar ketika kita uji individu, kita ujikan primer itu kepada individu di dalam populasi, kemudian betul memang menghasilkan marker yang kodominan. Nah, maka setelah kita validasi begitu, ternyata jawabannya iya, maka marker ini menjadi maka primer ini menjadi primer yang dapat dipakai untuk menghasilkan sequence characterized amplified region tersebut. Ya. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan langsung di sounding aja, langsung sampaikan langsung saja karena saya ini tidak melihat ini ya partisipan ini sengaja saya minimize supaya saya bisa memfokuskan pada slide-nya saja. Jadi tolong kalau ada pertanyaan langsung di shout saja, sampaikan siapa dan mau menanyakan tentang apa. Anytime kalau ada pertanyaan silakan diajukan saja, jangan menunggu sampai akhir ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, SCAR marker, itu kalau kita bandingkan dengan RAPD marker atau dominan marker, kita rubah menjadi kodominan marker ini, maka ada beberapa karakteristik yang berbeda ya antara RAPD marker, misalnya itu menggunakan single random primer kan, yang panjangnya itu adalah 10 pasang ya. Tapi kalau kemudian kita konversi menjadi SCAR marker, berarti kita tidak lagi menggunakan single random primer, tetapi kita menggunakan sepasang primer dengan sequence tidak lagi random, tetapi sequence-nya spesifik sesuai dengan target sequence yang target fragmen yang sudah kita sequence tadi itu ya. Kemudian juga yang tadinya RAPD marker ini adalah random location di dalam genom, jadi dia bisa multi locus ya. Kalau sudah dikonversi menjadi SCAR marker, maka dia berubah menjadi marker yang locus spesifik, single locus ya, menjadi marker yang single locus, tidak lagi marker yang multi locus. Kemudian yang ketiga, RAPD marker adalah marker yang dominan, maka kalau sudah dikonversi menjadi SCAR marker, dia berubah menjadi marker yang kodominan. Ya. Kemudian yang berikutnya, RAPD marker itu adalah reproducibility-nya rendah karena ada kemungkinan dia homoplasi, ya, adanya adanya fragmen yang ukurannya sama tetapi berbeda lokus ya, atau ada satu lagi yang fragmen ukuran sama berbeda lokus, atau fragmen yang beda ukuran tapi sebenarnya satu lokus. Itu kan homoplasi, sama satu lagi kemarin apa itu lupa saya ya. Jadi ada dua hal yang menjadi kelemahan dari RAPD marker ya. Yang satu homoplasi, yang satu satu istilah lagi. Nah, itulah yang menyebabkan RAPD marker dengan primer yang hanya 10 basa itu mempunyai reproducibility yang rendah ya, sehingga orang tidak convince untuk mengikuti apa yang kita sarankan dalam hasil penelitian ya. Karena kalaupun mereka ikuti nanti bisa jadi
reproducibility-nya rendah sehingga mereka mempunyai hasil yang tidak sama dengan yang kita punya ya. Yang kalau kita konversi menjadi scar marker, maka kita akan mendapatkan reproducibility yang lebih tinggi ya, yang lebih baik. Karena apa? Karena tadi primernya tidak lagi 10 basa tetapi minimal 18 basa sehingga dia lebih spesifik, annealing site-nya itu tidak akan banyak berubah. Dia pasti akan melakukan annealing dan kemudian amplifikasi template DNA yang di lokasi tertentu itu, tidak di tempat yang lain. Sehingga reproducibility-nya jauh lebih tinggi daripada ketika kita menggunakan random primer untuk menghasilkan RAPD marker. Kemudian RAPD marker tadi saya sampaikan karena dengan satu primer bisa mengamplifikasi banyak locus di dalam genom, maka disebut sebagai multi-loci marker ya. Sedangkan scar marker ini hanya mengamplifikasi satu locus saja sehingga kita sebut sebagai single locus marker ya. Kemudian di dalam proses scoringnya juga bersifat subjektif ya, karena memang relatif sulit untuk di-scoring ya, mengingat pita bisa jadi tidak terlalu jelas ya, sehingga menyulitkan bagi kita untuk melakukan scoringnya. Ya. Kalau yang scar marker itu berubah menjadi sesuatu yang objektif dalam scoringnya. Jadi siapapun boleh bisa melakukan scoring dan dia akan menghasilkan skor yang sama dengan orang yang sebelumnya melakukan. Misalnya saya menggunakan scar marker, saya bisa mengatakan oh ini adalah heterozigot 1-2 misalnya ya. Nanti Anda datang teman Anda yang lain juga melihat benda yang sama, dia juga akan menyimpulkan satu single locus dengan alel kombinasi tertentu ya. Nah, jadi sifatnya objektif, tidak peduli siapapun yang menilai, maka dia akan memberikan scoring yang sama ya, sehingga tentu akan memudahkan untuk melakukan scoring marker-marker yang kita inginkan. Nah, yang berikutnya RAPD marker tidak bisa membedakan antara individu yang homozigot dominan dengan individu yang heterozigot ya. Ini yang selalu menjadi masalah dengan dominan marker ya. Nah, kalau random marker, maksud saya kalau scar marker itu dengan mudah bisa membedakan antara individu homozigot M besar misalnya versus heterozigot M besar M kecil ya. Itu bisa dilakukan dengan mudah karena apa? Karena kalau dia heterozigot pasti akan muncul 2 pita. Kalau homozigot dia akan muncul 1 pita saja. Ya. Maksudnya ketika sudah dirubah menjadi scar marker, kemudian kita pakai untuk menganalisis individu-individu, maka yang muncul 1 pita berarti dia homozigot, yang muncul 2 pita itu yang heterozigot. Oke, jadi ini yang tadi saya gambarkan itu sebenarnya begini. Ini adalah terlihat pada gambar yang saya beri lingkaran merah itu, individu sampel 1 dia negatif, ya kan? Individu sampel 2 dia positif, individu sampel 3 dia juga positif, ya. Kemudian berarti apa? Berarti pita yang saya beri lingkaran merah ini adalah pita yang polimorfik, ya, pita yang polimorfik, gitu kan? Sedangkan pita yang di bawahnya pas ini karena di 1, 2, 3 ini ada semua, berarti dia monomorfik gitu kan, monomorfik. Demikian juga pita yang terakhir ini dia monomorfik juga ya. Demikian juga 2 pita yang itu monomorfik juga, dan 1 pita yang paling atas dia juga monomorfik ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ini adalah analisis yang kita lakukan dengan RAPD atau ASSR kan. Kemudian selesai analisis kita membuat foto dan inilah hasil fotonya kan. Sehingga kita berkesimpulan bahwa pita yang diberi lingkaran merah ini adalah pita yang polimorfik karena
muncul di 2 individu, tidak muncul di 1 individu. Ya. Kemudian fragmen yang polimorfik ini kita potong dari gel agarus. Ya, kita potong dari gel agarus, ya, sehingga menjadi satu potongan seperti itu. Ya. Kemudian kita ekstraksi di larutan tertentu untuk mengeluarkan DNA-nya itu supaya keluar dari matriksnya, dan kemudian agarusnya menjadi terpisah dengan DNA-nya. Ya. Nah, setelah dapat melalui proses ekstraksi dan isolasi ini, kemudian hasil isolasinya dijadikan sebagai template untuk melakukan reamplifikasi PCR. Ya. Jadi kita hasil isolasi, ekstraksi dan isolasi dari gel agarus tadi, kita dapat DNA kembali, dan kemudian DNA-nya itu dijadikan sebagai template untuk melakukan reamplifikasi PCR. Ya. Sehingga setelah hasil PCR tentu kita mendapatkan fragmen DNA hasil reamplifikasi tersebut, gitu kan? Nah, yang jumlahnya lebih banyak, gitu kan? Kemudian dari situ kita lakukan cloning dan perbanyakan plasmid rekombinan. Kita klon dalam plasmid tertentu, kemudian kita kirim ke apa namanya itu? Jadi, saya ulangi, fragmen DNA yang kita amplifikasi, kita cloning, dan hasil klonnya itu diperbanyak di dalam plasmid, di dalam inang bakteri, ya, misalnya E. coli. Kemudian untuk setelah kita perbanyak dengan inang bakteri, kemudian kita isolasi kembali plasmidnya dan kita lakukan, kita gunakan sebagai template untuk DNA sequencing, ya, plasmid rekombinan tadi. Ya. Kemudian setelah dapat sequence-nya, kita mendesain primer baru untuk dijadikan sebagai primer scar itu, ya. Nah, setelah primernya dapat, baru kemudian kita validasi primer dan kita lakukan genotyping populasi dengan scar marker yang baru. Kemudian hasil amplifikasinya kita run menjadi gel seperti itu lagi, ya. Nanti tetapi tentu nanti kita akan berharap ada muncul variasi di dalam fragmen yang tadi kita gunakan untuk membuat klon dan melakukan reamplifikasi tadi. Ya. Oke. Jadi ini prinsip kerja yang tadi saya uraikan panjang lebar melalui narasi tadi. Ya. Oke, jadi sorry ini saya Oke, jadi dalam hal tadi, ini adalah salah satu locus RAPD atau ASSA. Ya, ini yang locus pertama, ini yang locus kedua, ini juga locus kedua. Ya. Kemudian genom tanaman yang A itu adalah RAPD marker, dan yang B itu adalah scar marker, ya. Kemudian yang C ini nanti genotyping. Ya. Nah, jadi dari RAPD marker terlihat bahwa individu P1 itu mengamplifikasi 2 lokus, ya, dengan arah yang berlawanan. Ya. Primer yang berlawanan tadi itu bisa mengamplifikasi target sequence yang pertama dengan target sequence yang kedua. Ya. Ini adalah individu P1, ya. Kemudian individu P2 ini ternyata dia lokus yang akan bisa diamplifikasi hanya lokus yang ini saja, sedangkan yang lokus yang itu mengalami mutasi sehingga tidak akan bisa diamplifikasi dengan primer yang tersebut. Ya, artinya hasilnya ini adalah nanti ini
ini adalah alel yang nanti menunjukkan bahwa dia homozigot, sedangkan yang ini adalah alel yang menunjukkan bahwa dia heterozigot. Jadi ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Kemudian kalau kita lihat scoringnya atau elektroforesisnya, ya, itu kita lihat bahwa kalau dengan RABD marker maka kita mendapatkan pita yang ini itu adalah yang itu. Kemudian pita yang ini, ya, yang ini adalah hasil amplifikasi dari salah satu dua ini. Kemudian yang P2 dia hanya punya satu saja, yang di sini nggak ada, karena satu dan lain hal dia hilang, berarti hanya punya itu saja. Nah ini maka pitanya lebih pendek. Oke, kemudian bagaimana dengan yang scar marker? Ya, ini saya yang ketutup nih. Sorry. Baik, saya buat ke atas di. Ya, oke. Jadi dari ketika kita konversi menjadi scar marker, ya, maka pita yang didapat seperti ini. Pita yang didapat seperti itu, ya. Jadi ada dua pita yang dihasilkan oleh P1 dan ada satu pita oleh P2, ya. Ini yang kita sebut sebagai L2, L3, ini dan ini adalah L1, ya. Nah, kemudian kalau kita lakukan genotyping, ya berdasarkan RABD marker, maka yang kita genotype adalah ini, ya, L2, kemudian L1, dan kemudian di sini adalah untuk P1 itu adalah L1-nya adalah plus atau plus min, L2-nya adalah juga plus atau plus min. Ya. Kemudian P2-nya itu untuk L2-nya itu adalah 00, sedangkan untuk L1-nya, L1 adalah yang pita ini, kita bisa mendapatkan plus atau plus min. Jadi kita belum bisa menyimpulkan. Bagaimana dengan yang scar marker? Artinya setelah dikonversi dari situ, menghasilkan scar marker, maka kita bisa melihat P1, ya, P1 itu L1-nya adalah min, ya. Kemudian L2-nya adalah L1-nya adalah min, dua-duanya, ya, baik P1 atau P2 adalah min, kemudian L2-nya itu adalah yang itu, ya. Yang itu maksud saya karena ini sudah kodominan, berarti untuk yang P1 dia mempunyai alel 23, untuk yang P2 itu mempunyai alel 33. Ya. Jadi walaupun polanya ini masih sama di atas, tapi yang ini 2 untuk satu lokus, yang ini 1 untuk satu lokus. Ya. Kalau yang RABD 2 ini adalah untuk 2 lokus. Ya. Jadi lokus L1, lokus L2. Kalau yang ini 2 ini adalah alel, ya, alel L2 dan alel L3. Ya. Sehingga yang ini alel L22. Gitu. Oke. Baik, jadi yang dimaksud dengan plus atau plus min ini artinya kita tidak yakin yang mana individu itu ketika kita scoring dengan L1, genotype-nya seperti apa, kita nggak tahu, bisa plus homozigot, bisa plus min heterozigot. Ya.
Oke, sedangkan yang ini adalah no product. Berarti ketika kita menggunakan scar marker, produk yang ini dihilangkan, hilang maksudnya ya, kemudian muncullah pita yang ini, ya, pita yang nomor 3 itu ya. Sedangkan nomor 2 ini adalah pita yang sama dengan yang itu ya. Oke, nah ini tadi ilustrasi dalam bentuk yang lain ya. Pita polimorfik RABD atau ASSR marker hasil isolasi dari gel agarose. Ya. Ini misalnya, ini kita isolasi dari gel agarose, kemudian mestinya ini adalah lokasi random primernya, ini juga lokasi random primernya. Ya, karena kan RABD memakai random primer, ya kan? Jadi lokasi random primernya pasti di ujung fragmen itu. Kemudian fragmen ini kita cloning dan DNA sequencing sehingga ketemulah sequence dari primernya tetap ada, sequence dari primernya tetap ada, katakanlah kemudian di sini ada GAC, TG dan seterusnya sampai 20 nukleotide. Di sini juga ada TCA, CT sampai 20 nukleotide. Nah, ya kan? Nah, dari sequence ini kita bisa kemudian buat apa namanya itu primer forward yang mencakup yang ini sampai ke belakang atau yang ini sampai ke belakang. Nah, jadi new primer yang didapat dari posisi yang ini dan posisi yang itu kemudian kita apa namanya validasi efektivitasnya dan kemudian kita gunakan untuk mengevaluasi polymorphism ya, dan juga kita gunakan untuk melakukan genotyping pada populasi. Tetapi genotyping yang kedua ini sudah tidak lagi dominan marker tetapi sudah kodominan marker. Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, sorry. Oke, never mind. Nggak perlu saya share ya. Oh, sudah habis maksud saya. Oke, slide yang terakhir itu. Jadi, apa namanya, tadi yang narasi tadi itu bisa direpresentasikan dengan ini adalah fragmen hasil PCR, kemudian kita cloning, terus kita tentukan sequence bagian yang biru ini. Ya. Sequence bagian yang biru itu. Kemudian, katakanlah ini ada GACTG, ya, ini adalah TCA-CT. Nah, kita buat primer barunya itu adalah mulai dari primer random yang awal tadi, sequence-nya seperti apa, ditambah sequence yang merah ini, ditambah GACTG misalnya kan. Itu berarti primernya dari ujung sini sampai itu ya. Kemudian yang reverse-nya mulai dari primer yang awal ditambah sequence yang merah itu ditambah TCA CT. Ya, itu adalah primer barunya ya kan. Nah, nanti ini representatifnya tadi yang saya sampaikan, kuning ya itu primer asli, merah adalah DNA yang ada di situ, kemudian GACTG adalah primer yang ini. Maksudnya sequence yang itu ya, sebagai dihasilkan dari sequence yang baru kan, sehingga primer forward-nya itu seperti yang digambar ini. Kemudian primer reverse-nya ya ini akan apa namanya itu komplement dari ini, komplement dari itu, tapi intinya adalah primer yang luar, yang merah itu dengan fragmen yang ini. Ya. Sehingga ini representatifnya adalah kuning itu kira-kira primer lama, merah itu adalah apa namanya itu bagian yang ada di sequence baru tadi. Kemudian GACTG ini adalah sequence yang kita baca dari fragmen itu ya. Nah, setelah itu tentu perlu kita validasi apakah betul dia memang masih polimorfik setelah kita desain primer baru. Kemudian kita lakukan genotyping dengan menggunakan primer baru ini dan
memakai DNA template dari yang sebelumnya. Ya. Nah, itu yang apa namanya itu berkaitan dengan bagaimana kita mengkonversi marker yang dominan, ya, marker yang dominan, tetapi kita tahu dia polimorfik, kemudian menjadi marker yang kodominan dan akan kita validasi apakah dia polimorfik atau tidak. Ya. Bagaimana kalau misalnya, hasil validasi itu menunjukkan bahwa primer kita itu justru malah monomorfik. Ya berarti scar marker yang kita buat itu menjadi tidak ada manfaatnya. Karena kalau dia itu adalah monomorfik, maka dia tidak mempunyai nilai tambah apa-apa gitu ya, tidak mempunyai nilai tambah apa-apa kalau dia monomorfik. Oke, baik, itu adalah slide yang berkaitan dengan konversi RAPD marker menjadi scar marker yang satu tadinya dominan menjadi marker yang kodominan. Ya. Oke, baik, sampai di situ masih barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya akan jawab nanti kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi itu tentu menyesuaikan dengan sequence yang didapat kan gitu. Ini kan GACTG ini adalah salah satu hasil sequencingnya itu ternyata di posisi ini adalah GACTG. Ini kira-kira 20 basa dari ujung yang fragmen ujung 5'. Yang ini adalah TCA-CA, ini 20 basa kira-kira dari ujung 3'. Ya, jadi dengan demikian bukan harus ini, maksud saya nanti Anda mendesain primernya sesuai dengan yang di slide ini, ditaruh GACTG, TCACT misalnya, ya nggak bisa begitu. Ini kan nanti Anda akan men-sequence yang dari ujung kuning sampai ujung kuning ini akan ketahuan sequence-nya kan. Nah, maka maksud saya itu primer baru itu Anda buat mulai dari primer RAPD ditambah yang merah, ditambah sequence yang itu gitu kan, sehingga panjang primernya itu kira-kira sepanjang tadi 18 sampai 28 nucleotide ya. Nah, boleh nggak saya memakai 50 basa untuk membuat primer supaya panjang, karena makin panjang kan makin spesifik. Ya boleh saja, tetapi kan Anda mesti membayar lebih banyak untuk mendapatkan primer yang 50 basa tadi gitu kan. Padahal dengan 18 basa saja Anda sudah bisa mendapatkan PCR produk yang spesifik gitu kan. Memang semakin panjang primernya, semakin spesifik amplifikasinya ya kan. Tetapi kalau 18 basa itu sudah cukup untuk membuat primer itu menjadi spesifik, ngapain kita mesti membuat 50 basa gitu kan? Ya, jadi kita buat seminimal mungkin, tetapi masih bisa didesain untuk primer dan dipakai untuk mengamplifikasi. Oke, jadi jelas tadi ya, Mas Agus ya, tidak GACTG kemudian TCACT bukan, tapi menyesuaikan dengan sequence yang Anda dapat. Yang intinya itu adalah bahwa tadinya primernya itu sequence-nya hanya pendek, 10 basa, ini Anda extend dengan menambahkan informasi dari sequence yang baru itu, sehingga menjadi primer yang minimal misalnya 18 nucleotide. Nah, tambahan
8 nukleotidnya dari mana? Ya dari sequence yang kita buat tadi. Karena fragmen ini sudah kita sequence, kita tahu posisi basa-basa di antara yang kuning sampai yang kuning. Nah, kemudian kita desain primer dari situ. Ya. Oke. Oke. Ya, silakan. Masih ada lagi yang lain? Barangkali mau menanyakan? Prof, izin Prof. Ya, silakan Mas Rizky ya. Izin, Prof. Silakan. Iya, Ya, silakan. saya masih kurang paham yang terkait yang muncul atau berubahnya lokus 1, 2 di RFID berubah menjadi lokus 3 dan 2. Prof. Yang slide terakhir tadi ya? Yang slide ini ya? Iya, betul Prof. Iya, Prof. Saya Oke. masih kurang Yeah. paham Baik. dalam visualisasinya bagaimana, Prof. Terima kasih. Iya, iya, baik. Oke. Jadi tadi saya sampaikan bahwa apa namanya itu, mana tadi itu? Sorry, sebentar, saya tutup misalnya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa dari yang kuning ini kan sebetulnya primer lama ya, yang ini ya maksud saya. Kemudian kita membuat primer yang baru. Ya, membuat primer yang baru. Jadi kita sudah buat primer yang baru, kemudian primer yang baru ini kita gunakan untuk mengamplifikasi dengan template genom tanamannya kan. Saya ulangi ya. Ketika kita memakai RAPD marker, ya, ketika kita melakukan analisis RAPD marker, maka primer yang kita gunakan adalah yang sequence yang kuning ini, di ujung-ujung ini. Ya. Sequence yang itu. Maka ketika kita amplifikasi dengan sequence itu, ternyata kita dapatlah fragmen L2 dan L1, gitu kan. Saya bisa membayangkan maksud Anda ya, mungkin begini, saya rubah ya, supaya tidak bingung. Sebentar ya. Sebentar, yang saya maksudkan mungkin begini. Karena harusnya produk dari sequence yang baru itu mungkin lebih pendek, bisa jadi lebih pendek. Oke, kita warnai dulu. Nggak bisa. Oke, saya switch saja kalau gitu. Oke, jadi mungkin maksud saya begini ya. Pertama kan kita mempunyai produk hasil PCR yang dilakukan dengan menggunakan marker RAPD.
Dan hasilnya adalah kita mempunyai pita yang saya sebut sebagai L1 ya, dengan pita yang saya sebut sebagai L2 ya. Sehingga kalau kita lihat di L1 maka untuk individu P1 dia L1-nya skornya positif, yaitu ada pita di sini. L2-nya juga skornya positif, ada pita di situ. Sedangkan individu P2 itu L1-nya adalah positif juga, ya, karena dia ada pita L1 di individu P2, tetapi negatif untuk L2-nya. Berarti L2-nya min-min, ya, untuk L1-nya dia nggak pasti apakah plus-plus atau plus-min. Ya. Berarti kita nggak tahu genotype-nya untuk locus 1, kita nggak tahu genotype-nya. Tapi kalau untuk locus 2, kita tahu dia min-min. Ya. Gitu. Nah, kemudian untuk locus 2P1 sendiri, dia muncul pita, berarti dia plus-plus atau plus-min. Dan locus satunya plus-plus muncul pita juga, berarti plus-plus atau plus-min. Ya. Jadi genotype-nya P1 sama sekali nggak bisa ditentukan karena L1 dan L2-nya sama-sama muncul pita. Sedangkan genotype dari P2 itu bisa ditentukan untuk locus 2-nya, yaitu dia min-min. Sedangkan locus L1-nya dia muncul pita, berarti tidak yakin apakah dia plus-plus atau plus-min. Ya. Itu adalah yang terjadi pada pada apa namanya itu, pada RAPD marker, pada RAPD marker ya. Jadi kita ingat di dalam RAPD marker setiap pita muncul itu adalah satu locus. Berarti ada dua pita muncul, berarti ini ada dua locus yang dianalisis. Makanya L1 dan L2, locus 1 dan locus 2 ya. Itu dianalisis secara terpisah. Nah, kemudian kita desain primer internal di situ kan, di dalam sini dan di dalam situ. Ya. Sehingga tentu produk PCR-nya lebih pendek daripada yang L1 ini, gitu kan. Produk PCR-nya lebih pendek daripada L1. Ya. Nah, kemudian menggunakan primer spesifik ini, ya, menggunakan primer spesifik itu, primer baru maksud saya, DNA dari P1 kita lakukan PCR dengan primer baru. DNA dengan P2 kita lakukan PCR dengan primer baru juga. Ya. Nah, ingat bahwa primer baru ini sifatnya kodominan. Ya. Jadi variasi pita yang muncul itu apa namanya itu merupakan apa namanya merupakan alel, bukan merupakan lokus lagi. Nah, jadi misalnya begini, pada P1 ini muncul pita L2 dan muncul pita L3. Ini bukan berarti ini lokus L2, lokus L3, bukan, tetapi ini adalah satu lokus scar marker yang tadi dengan alel L2 dan L3. Ya. Dengan alel L2 dan L3. Alel L1-nya enggak ada karena kan dia tidak teramplifikasi di situ. Ya. Nah, sebaliknya untuk ketika primer scar yang baru tadi dipakai untuk melakukan amplifikasi P2, maka yang kita dapat hanya satu pita L3 saja. Berarti individu P2 itu hanya mempunyai satu alel, ya, hanya mempunyai satu alel, atau mempunyai dua alel yang ukurannya sama, yaitu ukuran L3 semua. Nah, berarti kan individu P2 ini adalah individu yang homozigot untuk L3 ini, dan kemudian P1 ini adalah heterozigot untuk alel L2 dan L3. Gitu maksudnya ya. Jadi mengapa kok dia L2 dan L3 sedangkan yang satu itu
adalah locus 1 genotype-nya plus plus atau plus min, kemudian locus 2 genotype-nya juga plus plus atau plus min. Sedangkan di sini kok apa namanya itu justru L2 L3 dengan L3 L3 karena pita yang muncul di dalam hasil amplifikasi ini merepresentasikan alel, bukan merepresentasikan lokus. Yang P2 juga begitu, merepresentasikan alel, bukan merepresentasikan lokus. Sehingga yang didapatkan adalah sebetulnya ini bukan lokus 1, lokus 2 lagi, tapi dia sudah lokus lokus Skarmaker maksud saya ya, lokus Skarmaker, di mana genotype-nya itu adalah L2 dan L3 serta L3 L3. Mungkin begitu Mas tadi itu Rizky ya. Jadi perbedaannya adalah ketika RAPD marker maka setiap ukuran itu adalah lokus, sedangkan pada Skarmaker setiap ukuran itu adalah representasi dari alel. Ya, jadi kalau P1 ini 2 pita L2 L3 berarti dia genotype-nya adalah 23 gitu kan. Sedangkan P2 itu adalah 1 pita saja L3 berarti genotype-nya adalah L3 L3. Bukan artinya dia genotype-nya adalah homozigot untuk pita yang alel yang L3 itu. Ya, jadi bedanya di situ Mas Rizky ya. Yang satu setiap pita ukurannya beda itu adalah lokus. Kalau yang Skarmaker setiap pita ukurannya beda itu adalah representatif alel, berbagai alel yang muncul di dalam individu yang dianalisis. Ya, sehingga genotype-nya tentu kalau dia 2 berarti heterozigot, kalau dia 1 berarti dia homozigot. Ya. Moga-moga bisa menjawab nih. Kalau ya, belum jelas tolong tanyakan. Iya ya. Berarti itu memang mungkin salah satu lokus yang di RAPD dilakukan proses yang sebelumnya dijelaskan, terus dilakukan desain primer ulang gitu, Prof. Iya, di desain primer ulang. Ya, di desain primer ulang. Yang tadinya itu hanya random primer, kebetulan di ujung ini kan random primer ya. Nah, kemudian kita desain primer baru dari tengah-tengah ini, dari sekuen di tengah ini. Itu juga dari sekuen tengah itu. Nah, sehingga amplified produknya adalah dari primer yang baru ini, bukan dari random primer lagi. Walaupun template yang digunakan adalah genom P1 maksud saya. Kita mengamplifikasi dengan genom P1, mengamplifikasi dengan genom P2, tapi hasilnya yang P1 ternyata dia heterozigot, yang P2 ternyata dia homozigot. Gitu. Oke. Ya, oke. Baik. Silakan, masih ada satu lagi barangkali kalau masih menanyakan. Nah. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita break dulu untuk sholat asar. Di tempat saya sudah azan asar tadi ya. Jadi kita break sholat asar dulu. Nanti kita masuk lagi jam 15.30 ya. Sekarang asar sudah lebih awal ini. Jadi kita break sholat asar dulu, baru 15.30 kita gabung lagi. Nah, sebelumnya saya sampaikan mohon mengunduh apa namanya itu, mana tadi itu, oh ini, mohon mengunduh software, maksud saya mohon mengunduh software, namanya saya tuliskan di namanya Genius Software, ya, Genius Software. Anda bisa melakukan Google Search
dengan nama dengan kata kunci Genius Software. Kemudian Anda akan diarahkan ke websitenya. Terus kemudian di dalam website itu nanti Anda akan mencari link untuk mengunduh softwarenya. Jadi silakan Anda unduh software yang namanya Genius itu. Kemudian sesuai dengan laptop Anda, itu nanti Anda bisa mengunduh versi yang terbaru. Versi yang terbaru itu khusus untuk khusus untuk laptop yang baru, barangkali dia bisa menghandle 64 bit ya. Atau kalau Anda tidak bisa, kalau Anda mungkin laptopnya Anda prosesornya masih lama, itu nanti pilih yang versi 32 bit ya, 32 bit. Nah, itu nanti akan bisa running di komputer yang lama ya. Nah, adapun 64 atau 32 bit itu kira-kira yang mana? Nanti kalau Anda unduh yang versi terbaru itu ternyata bisa diinstal dan running, berarti komputer Anda bisa dipakai untuk yang 64 bit itu ya. Tapi kalau ternyata diunduh dan ternyata tidak bisa running, berarti mungkin Anda mesti mencari versi yang lebih lama yang bisa menghandle 30 bit komputer ya. Jadi prosesor yang hanya bisa mempunyai 33 bit prosesor ininya ability-nya ya. Nah, memang versinya mesti yang agak lama, tetapi fungsinya sama. Jadi nanti untuk kita gunakan di sore ini ya, sambil menyelesaikan yang kemarin kita belum selesaikan ya untuk NCBI ya. Tapi tolong diunduh software Genius yang sudah saya ketik di chat box ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah mengunduh, nanti silakan diinstal. Kemudian ketika ditanya trial ya trial maksudnya ada window kecil mau mencoba trial untuk full version ya, trial untuk for full version atau full functionality ya. Ya, ketika ditanya trial atau trial for full version atau trial for full functionality, nanti jawab Anda pilih jawabannya adalah trial later. Ya, tolong dijawab dengan memilih opsi trial later supaya versi Genius yang di-install tetap bisa dipakai. Ya, tetap bisa dipakai. Karena kalau Anda menjawab ya, menjawab ya, maka Anda hanya bisa memakai selama 14 hari. Ya, jadi itu ada catatan saya di chatbox juga. Jadi nanti setelah diunduh, Anda install, ya kemudian Anda akan ditanya mau nyoba versi trial atau tidak gitu ya. Nah, kemudian jawabannya ada 3, ini atau later gitu kan, trial later. Nah, pilih jawaban atau klik jawaban trial later ya. Jangan pilih ya. Kalau Anda pilih trial later, maka software yang Anda install itu akan bisa dipakai terus, nggak usah diinikan lagi. Tetapi kalau Anda menjawab ya, yes, maka komputer Anda akan dicatat oleh Genius sana dan Anda akan diberi waktu memakai 14 hari. Ya. Setelah 14 hari, maka Genius akan tidak bisa dipakai
dan kemudian Anda tidak bisa mendownload lagi ke komputer itu maksud saya. Jadi sudah ditandain oleh Genius bahwa Anda sudah pernah memakai versi full dan menggunakan periode trial selama 14 hari. Nah, karena Anda sudah ditandain komputernya, ya entah bagaimana caranya saya tidak tahu, maka ketika Anda kemudian 14 hari lewat nggak bisa dipakai lagi, maka Anda mungkin akan pengen mengunduh lagi kan. Nah, begitu Anda unduh, Anda mau menginstal, sudah ketahuan bahwa Anda sudah pernah memakai trial 14 hari tadi, sehingga tidak bisa diinstal lagi di komputer Anda, gitu kan. Oleh karena itu, supaya ini tetap bisa dipakai terus, karena siapa tahu ke depan Anda ingin menggunakan software ini untuk fungsi-fungsi tertentu saja, memang tidak semua fungsi. Nah, itu nanti kalau ditanya trial, jawab aja trial later ya, jangan di-oke-kan atau jangan di-yes-kan. Nah, itu nanti untuk catatan saja, tolong dilakukan pengunduhan ya. Kemudian kita akan pakai nanti dalam sesi praktikum yang kita akan lakukan siang ini. Ya. Baik, sementara saya tutup dulu untuk break sholat asar. Di jam saya ini sudah 15.10 ya, berarti kita akan break 30 menit untuk kembali lagi di 15.40 untuk melanjutkan ke yang praktikumnya. Oke, baik, silakan yang akan sholat silakan untuk sholat. Recording stopped.